Bagaimana perasaanmu saat berada di tengah gelapnya hutan yang dikelilingi oleh ratusan demit dalam berbagai wujud, sendirian, dan hampir tidak terpikirkan cara untuk keluar dari situasi ini? Mereka adalah makhluk yang sudah terkurung di hutan ini selama bertahun-tahun, bersama dengan sosok makhluk penguasa hutan yang sudah menghabiskan banyak nyawa yang ditumbalkan kepadanya. "Kliwon, di mana kamu?" ucapku dengan suara lemah mencari keberadaan sahabatku itu. Sayangnya bukan Kliwon yang menjawab, melainkan sosok demit wanita tanpa kaki yang bergelantungan di atas pohon. "Bocah iki jatahku," ucapnya yang dibantah oleh demit berwujud hitam yang merangkak di tanah dengan wajah polos tanpa bola mata di wajahnya. "Ora iso, kuwi jatahku." Tidak hanya dua makhluk mengerikan itu yang mendekat. Sosok-sosok lain pun merasa sudah haus akan darah, seolah sudah siap untuk menerkamku. Tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkanku dari situasi ini selain perlindungan yang maha kuasa. Bahkan saat Pak Le menyusulku ke sini pun ia juga belum tentu bisa melawan mereka. Lari, hanya itu yang aku pikirkan saat ini. Tapi ke arah mana dan bagaimana caranya agar aku bisa lolos dari mereka? Tak henti-hentinya aku membacakan doa dan ayat-ayat suci untuk membangun perlindungan dari makhluk-makhluk ini. Beberapa dari mereka yang lemah seketika terbakar saat mendengar setiap doa yang aku lantunkan. Namun itu masih jauh dari cukup. Hingga akhirnya aku mendengar suara dari ujung barat hutan. Suara menggeram seperti makhluk yang mengamuk membabi buta. Mungkin itu makhluk yang ingin membunuh Kliwon. Seketika aku menerjang kumpulan demit ini dan berlari menuju arah suara itu bersamaan dengan demit-demit yang kini mengejarku. Hampir di setiap sisi hutan sudah dipenuhi dengan makhluk serupa. Aku pikir aku tertangkap oleh mereka. Namun saat suara itu semakin membesar, makhluk-makhluk itu tidak berani mendekat. Sekuat itukah makhluk yang kami lawan? Raksasa? Tidak sebesar raksasa, namun tingginya yang hampir 3 kali manusia biasa sudah cukup membuat aku gentar. Terlebih warna tubuhnya yang hitam dan mata yang merah menyala membuat makhluk yang mendekatinya menjadi gentar. Aku tidak punya kekuatan yang cukup untuk melawan makhluk ini dan keberadaan Kliwon pun tidak ada di sekitaranku. Aku bersiap untuk mundur, namun makhluk itu menyadari keberadaanku dan segera menangkapku dengan tangan besarnya. Tidak mau pasrah, aku membacakan mantra pembakar dan doa-doa untuk menyerangnya. Namun sayangnya itu tidak berarti apa-apa. Tubuhku terangkat dengan lengan besarnya dan saat ini di hadapanku terlihat deretan gigi tajam dan taring yang sangat besar, tak jauh dari kedua mata yang merah menyala penuh amarah. "Pak Le, Kliwon, tolong!" Teriakku mengharapkan keajaiban datang menolongku, namun sayangnya itu tidak terjadi. Aku teringat akan korek pusaka yang ada di kantongku dan mencoba meraihnya tepat sebelum tubuhku masuk ke dalam mulutnya. Dengan segera aku menyalakan dengan tangan yang terhimpit oleh genggaman makhluk besar itu. Sebuah cahaya kecil menyinari hutan ini dan membakar sebagian kecil jari di telapak tangan makhluk itu, dan sontak membuat makhluk itu terlihat aneh. Bukan, api ini tidak cukup untuk melukainya. Namun sepertinya kekuatan yang dimiliki dari api ini memberikan suatu efek pada makhluk itu. Tapi itu tidak cukup untuk menolongku. Aku selamat dari mulut makhluk itu, namun tingkahnya yang aneh membuat aku terbanting dengan keras di tanah. Dan saat itu semua menghitam bersamaan dengan hilangnya kesadaranku. "Panjul, bangun!" Terdengar suara Pak Le yang mencoba memulihkan kesadaranku dengan kemampuannya. "Apa yang terjadi, Pak Le?" Aku membuka mata dengan keadaan tubuh yang lebih baik dari sebelumnya. Dan terlihat Pak Le sedang menggenggam keris pusakanya. "Pak Le, awas Pak Le, makhluk itu berbahaya." Ucapku yang segera memaksakan diriku untuk berlari dan memperingatkan Pak Le, namun ternyata makhluk itu sudah tidak ada. "Oh, Potonjul, makhluk apa yang kamu lawan?" tanya Pak Le. "Ah, udah gak ada. Makhluk hitam besar itu sudah dikalahkan sama Pak Le," tanyaku. "Pak Le gak nemuin apa-apa di sini selain kamu dan korek api itu. Dan yang Pak Le lawan juga hanya demit-demit biasa." Aku tertegun melihat ke sekitar. Lantas kemana perginya makhluk itu? Dan kenapa aku bisa selamat? "Sudah, kita kembali dulu. Terlalu berbahaya di tempat ini. Semua ini jauh dari kemampuan kita," perintah Pak Le. "Tapi Pak Le, Kliwon belum ketemu." Mendengar ucapanku, Pak Le hanya menghela nafas. Aku tahu Pak Le memikirkan keselamatanku, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Kliwon. "Maaf ya Pak Le,"
Ucapku yang segera berlari ke arah berlawanan dengan Pak Le dan masuk kembali ke sisi hutan yang lain. "Panjul, ini masalah serius, jangan main-main," teriak Pak Le yang mencoba mengejarku. "Iyo Pak Le, Cahyo tahu. Pak Le kumpulkan kekuatan sama Mas Linggar, biar Cahyo kalau kenapa-napa bisa nolongin lagi," balasku yang berlari lebih cepat dan meninggalkan Pak Le. Aneh, tidak seperti tadi. Kali ini demit-demit hutan ini hanya memandangku dari jauh dan tidak mendekatiku. Ada yang berani mendekat, tapi itu bukan demit. Mereka adalah sekumpulan monyet kecil yang berlari tak jauh di depanku. Sayangnya tidak ada Kliwon di antara mereka. Tingkah laku mereka terlihat aneh, seolah menuntunku ke arah sesuatu dan terhenti di sebuah pohon besar yang terlihat sangat tua. "Bocah cilik!" Tiba-tiba terdengar suara seorang kakek yang terlihat lemah dari kegelapan sekitar pohon itu. Baju di tubuhnya terlihat compang-camping seperti robek karena sesuatu, dan terlihat bekas luka di tubuhnya. Penampilannya seperti dukun yang lama tidak pernah keluar dari hutan ini. "Aku menunggu bertahun-tahun hanya mendapatkan anak kecil," ucap orang itu. Sopo kowe?" tanyaku yang heran dengan sosok itu. "Ndoro, piye Ndoro, mung bocah iki sing teko." Tiba-tiba orang itu berbicara kepada sosok di belakangnya. "Bukan, itu bukan makhluk tadi. Itu makhluk yang lebih mengerikan. Raksasa dengan wajah yang beringas dan mengenakan mahkota emas hitam. Aku merasa makhluk ini seperti bukan dari zaman ini." Seketika makhluk itu merasuk ke dalam tubuh dukun itu dengan beringas. Raut wajah kesakitan terlihat dari orang itu saat tubuhnya membesar dan merobek kulit-kulitnya. Ampun Doro, tubuh saya sudah tidak sanggup," ucap dukun itu, namun makhluk itu tidak menghiraukan hingga tubuhnya berubah menjadi monster seperti yang menantang Kliwon di mulut hutan tadi. Rasa takut menjalar lagi ke seluruh tubuh, namun sebuah benda terlempar ke arahku. Itu sebuah kacang. Aku mencari asal benda itu yang sepertinya berasal dari atas pohon. "Kliwon!" ucapku sangat senang melihat wujud temanku itu berada di atas pohon. Ia segera menoleh ke arah berlawanan dan memintaku untuk mengikutinya. Terlihat cukup banyak bekas luka di tubuhnya, seolah telah melewati pertarungan ini sebelumnya. Tunggu!" Aku mencoba mengikutinya, namun makhluk itu berjalan tertatih mengejarku dan mulai memerintahkan demit-demit di sekitarnya untuk menyerangku. "Kliwon, kita lawan saja dia. Dengan bantuanmu mungkin kita bisa menang," teriakku, namun ia terus berlari hingga sampai ke sebuah sendang yang cukup besar. Dari gerak-geriknya aku membaca maksud Kliwon. Ia bertujuan menjatuhkan makhluk itu ke dalam sendang ini. Aku mengerti, kalau cuma menjatuhkan ke sendang itu harusnya bukan perkara sulit. Setelah mendengar ucapanku, Kliwon segera menaiki pundakku seperti biasa. Dari jarak dekat terlihat bekas luka di matanya, hampir membuat salah satu matanya menjadi buta. "Tenang aja Kliwon, kita akan balas semua ini," ucapku pada Kliwon. Ia berteriak memamerkan gigi-giginya yang tajam dan bersiap menerima serangan dukun yang telah dirasuki demit raksasa hitam itu. Dengan segera Kliwon melompat ke tanganku, menyalurkan tenaganya untuk memberikan kekuatan kepada tanganku. Kami beradu pukulan, namun sesuatu yang tidak kusangka terjadi. Kekuatan Kliwon tidak merasuk ke lenganku dan membuat aku terpental ke pinggir sendang. "Ini kenapa Kliwon? Nggak seperti biasanya?" tanyaku pada Kliwon. Namun perangai Kliwon juga terlihat bingung, namun demit itu terus menyerangku. "Kliwon, selamatkan dirimu," ucapku sambil mundur dan memasukkan kakiku ke sendang dengan air yang berwarna hitam itu. Demit itu terpancing menerjangku, dan dengan sisa kekuatan yang kupunya, aku menggunakan ilmu bela diri dan kontak batinku untuk menjatuhkan demit itu ke dalam sendang. Anehnya saat demit itu memasuki kubangan air ini, kedalaman air menjadi bertambah semakin dalam, seolah tidak memiliki dasar. Demit itu kemudian mencengkeramku hingga tidak dapat menyelamatkan diri. Aku yang mulai kehabisan nafas, sementara demit itu tidak bisa lagi pergi dari sesuatu yang menariknya ke dalam sendang. Tidak ada lagi yang dapat kupikirkan selain melepaskan sarungku agar mengambang sehingga mungkin Pak Le bisa menemukan jasadku nanti. Sebelum sempat kehilangan kesadaran, samar-samar aku melihat Kliwon dan beberapa temannya masuk ke dalam sendang ini dan berenang ke arahku. Apa ini mimpi? Berbagai macam makhluk seperti yang ada di cerita-cerita zaman dulu terlihat di depan mataku, yang kini terkapar di sebuah hutan.
Silaunya cahaya matahari yang terpecah dari dedaunan memaksaku untuk melihat semua kejadian-kejadian yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bagaimana tidak? Apa kamu tidak heran saat melihat seekor ular bertanduk melilit sebatang pohon dan bertarung melawan burung gagak bersayap 6? Tidak hanya sampai di situ, segerombolan makhluk kerdil dengan mulut berlumuran darah dan membawa peralatan perang primitif saling bunuh dengan berbagai makhluk yang ada di hutan ini. Sudah jelas ini adalah mimpi. Lebih baik aku tidur lagi agar tersadar dan bisa bangun pagi untuk menikmati pisang di kebun Bu Darmi. Cukup lama sampai mataku kembali terbuka. Kini salah satu wajah makhluk kerdil itu tepat berada di hadapan mataku, dengan memamerkan kudis yang memenuhi seluruh wajah dan taringnya yang masih berlumuran darah. Spontan aku kaget dan berniat meninggalkan tempat itu, tapi ternyata tidak semudah itu. Segerombolan makhluk kerdil sudah mengelilingiku seperti bersiap untuk menyerangku. "Heh, siapa kalian?" tanyaku. Sayangnya mereka tidak menjawab, seolah memang tidak mengerti dengan bahasaku. Tidak ada pilihan lain selain melindungi diriku dari serangan makhluk-makhluk haus darah ini. Satu demi satu ilmu bela diriku mampu melumpuhkan mereka. Ternyata mereka tidak begitu kuat. Namun jumlahnya yang banyak dan kecerdikannya cukup membuat aku kerepotan. Sampai akhirnya aku berhasil melarikan diri menjauh dari mereka. Sayangnya hampir di seluruh bagian hutan ini terdapat pertempuran mengerikan antara makhluk gaib yang bahkan belum pernah aku lihat sebelumnya. Ini di mana sih? Ketemu. Terdengar suara menggeram dari sudut hutan ini. Ini adalah suara dari dukun yang tadi dirasuki oleh sosok hitam itu. Sebuah pukulan membuat aku terpental hingga memuntahkan darah dan terpojok di sebuah pohon besar. Itu dukun dan makhluk tadi. Makhluk itu tidak lagi merasuki tubuh dukun itu. Di sini ia memiliki wujud yang lebih nyata dan bisa dibilang bebas menyerangku. "Hentikan!" teriakku pada sosok itu. "Bocah bodoh, kalaupun kamu tidak mati, kamu tidak akan bisa pergi dari tempat ini," jawab dukun yang berada di genggaman makhluk besar itu. "Ini adalah hutan tempat asal tuanku, Ndoro Jogorawu. Kamu harus mati karena telah mengembalikannya ke tempat laknat ini," ucap dukun itu dengan sombong. Namun sebenarnya dukun itu hanya dipermainkan di genggaman makhluk bernama Jogorawu itu, seperti sebuah boneka rusak dengan tubuh yang sudah berlumuran darah. "Ora usah ngurusi aku, gak lama lagi kamu bakal mati dengan luka sebanyak itu," ucapku yang setengah kasihan dengannya. "Berisik!" teriaknya dengan mata sinis ke arahku dan berpaling ke arah makhluk mengerikan itu. "Doro, saya tidak mengeluh. Bocah ini hanya mengada-ngada. Doro pasti masih membutuhkan saya," ucap dukun itu sambil memohon kepada makhluk hitam itu. Sayangnya raut wajahnya sangat tidak senang, hingga ia membanting berkali-kali tubuh dukun itu ke tanah, hingga akhirnya dukun itu kehilangan nyawa. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat mengerikan, apalagi setelah makhluk itu menoleh ke arahku seolah mengatakan berikutnya adalah giliranku. Sekuat tenaga aku mencoba berlari, namun tetap saja aku menemui pertempuran lain di sudut hutan ini, dengan makhluk yang tidak kalah mengerikan dari yang dukun itu panggil dengan nama Jogorawu itu. Sepertinya hukum rimba berlaku di tempat ini. Siapa yang kuat, dialah yang bertahan. Aku menyadari hal itu dan segera berhenti, kemudian membentuk kuda-kuda untuk melawan Jogorawu dan siapapun yang mendekatiku. Aku tidak akan mati semudah itu. Sebuah pukulan dari Jogorawu mencoba menghempaskanku lagi, namun kali ini aku lebih sigap dan menghindari serangannya. Sialnya sebuah bola api sudah menunggu di belakangku dan bersiap untuk menyerangku. Sementara aku menghindarinya, sosok siluman ular sudah mengincarku dari ketinggian pohon hutan ini. Tempat macam apa ini? Apa ini neraka? Tapi kenapa tidak seperti yang digambarkan di semua kitab? Entah berapa lama aku berlari, bertarung dan mencoba bertahan hidup dari semua makhluk di tempat ini, hingga salah satu tendangan mengenaiku dengan telak. Aku berdiri dan mencoba membalas, namun aku terhenti saat tersadar bahwa serangan itu berasal dari manusia, tepatnya seorang anak manusia. "Heh, kamu manusia kan?" Namun bukannya mendapat jawaban, melainkan serangan demi serangan darinya meluncur ke arahku. Sebenarnya bukan ke arahku saja, tapi ke semua makhluk yang ada di tempat ini. "Berhenti!" ucapku pada anak berbaju kuno yang cukup primitif menurutku.
Namun bukannya jawaban, tapi malah serangan lagi yang anak itu berikan kepadaku. "Dasar bocah demit!" teriakku sambil coba membalas serangannya dan mendaratkan tendangan di kepalanya. Bukannya kesakitan, anak itu malah tersenyum dan memamerkan matanya yang memutih sepenuhnya. Dia tidak mengenali dirinya. Sungguh sangat percuma. Aku tidak bisa berharap pada bocah ini dan segera pergi. Namun sepertinya bocah itu masih berusaha membalas tendanganku dan mengejarku hingga mendaratkan sebuah tendangan yang membuat aku tersungkur. Bertubi-tubi pukulannya menghujam tubuhku hingga aku tak mampu untuk membalas. Namun sebelum pukulan terakhirnya mencapai tubuhku, sesosok makhluk menerjang dan menghentikannya. "Hentikan, dia manusia sepertimu," ucap makhluk seukuran manusia yang lebih mirip dengan ras kera. Namun bocah yang mengamuk itu masih terus saja mencoba menyerangku, sementara makhluk itu mencoba mengembalikan kesadaran bocah itu. Cukup lama, namun akhirnya bocah itu mendapatkan kesadarannya kembali dan terduduk tidak berdaya. "Kenapa manusia sepertimu ada di tempat seperti ini?" tanya makhluk itu. Sepertinya dia satu-satunya makhluk di hutan ini yang bisa berbicara bahasa manusia. "Tidak tahu, kalian memangnya siapa? Dan mereka siapa?" tanyaku. "Sudah, kita cari tempat persembunyian dulu. Akan kujelaskan nanti." Makhluk dari bangsa kera itu menggendong bocah itu dan membawa kami ke sebuah gua batu yang letaknya tidak cukup jauh dari tempat kami bertarung. Hanya meja batu dan sebuah penerangan dari lampu minyak yang ada di tempat ini. Manusia memanggilku Giridaru, bangsa kera dari alas wetan. "Siapa kamu? Dan siapa yang ada di dalam diri kamu itu?" tanya makhluk yang bernama Giridaru itu. "Aku Cahyo. Maksudmu tentang yang ada di dalam tubuh saya itu apa?" tanyaku dengan heran. Makhluk itu kemudian menghela nafas panjang sambil menyiapkan air untuk bocah yang belum sadar itu. "Kamu pikir kamu bisa bertahan dari serangan makhluk di hutan ini karena apa?" tanya Giridaru. "Karena ini mimpi kan?" balasku dengan polos. "Mimpi endasmu. Sudah babak belur begitu masih berani bilang mimpi." Aku tahu ini bukan mimpi, tapi aku tidak bisa menjelaskan soal semua ini. "Tapi aku baru tahu loh, kalau bangsa kera ada yang bisa bahasa Jawa," tanyaku. "Itulah kelebihanku sebagai telik sandi. Ilmu yang kumiliki mampu membuat berkomunikasi dengan segala makhluk. Nanti ku bantu agar bisa bicara dengan bocah ini," balasnya sambil memberikan aku ramuan yang katanya bisa memulihkan tubuhku dan membantuku menggunakan sedikit ilmunya. Aku kemudian beristirahat sejenak di tempat persembunyian yang cukup aman ini, walaupun hanya sedikit udara yang bisa masuk ke celah gua batu itu. "Jogorawu, kamu tahu soal makhluk itu?" tanyaku pada Giridaru saat teringat sosok makhluk yang membuat aku tersesat di tempat ini. Paras Giridaru pun berubah. Dia segera menghentikan kegiatannya dan kini menghampiriku. Dia raksasa kera terkutuk yang memporak-porandakan kerajaan bangsa kera di alas wetan. Namun dia sudah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Aku mendengar cerita Giridaru baik-baik. "Makhluk itu yang menyebabkan aku tersesat di hutan ini." "Maksudmu Jogorawu berada di hutan ini?" tanya Giridaru, dan aku pun mengangguk. "Dia menguasai hutan di alam tempatku tinggal dan memakan banyak tumbal. Namun sebelum mengakibatkan lebih banyak korban, aku dan teman-temanku berusaha menghentikannya dengan cara menenggelamkannya di sebuah sendang bersama dengan tubuhku. Dan akhirnya aku sampai di sini." Terlihat wajah khawatir di wajah Giridaru. Namun sebelum menjawab, terdengar suara dentuman keras dari tubuh gua ini, seolah ada sesuatu yang menyerangnya. "Sial, sepertinya ada makhluk yang bisa mengikuti kita," ucap Giridaru. Giridaru menengok ke arah bocah itu. "Dia juga belum sadar." "Kalau gitu kita lawan saja," ucapku dengan polos. "Ilmumu tidak seberapa di tempat ini, dan aku bukan kera petarung. Sulit untuk melawan bahkan salah satu makhluk di hutan ini," ucap Giridaru. Kekuatan yang menyerang tempat ini semakin besar hingga membuat tempat ini kini mulai runtuh. "Kita keluar sekarang. Lebih baik kita mati melawan mereka daripada terkubur di sini," ucapku yang segera berlari ke arah pintu keluar. Ternyata sosok raksasa mengerikan sudah menanti di hadapan kami. "Ah, gak jadi, kita ngumpet aja,"
Jawabku kembali ke dalam goa yang disambut dengan pukulan di kepala oleh Giridaru. Kan sudah aku bilang, kita tunggu bocah ini sadar. Walaupun begitu, aku tahu goa ini juga tidak dapat bertahan lebih lama. Seandainya ada Kliwon di tempat ini, mungkin aku bisa melawan mereka, ucapku dalam cemas. Siapa Kliwon? Kera kecil sahabatku, dia bisa meminjamkan kekuatannya ke tubuhku. Mendengar ucapanku, Giridaru mendekat dan mendengus tubuhku. Ia menemukan beberapa helai rambut bulu halus milik Kliwon. Aku tahu bau ini. Ini bulu milik wujud raga Wanasura. Di mana dia sekarang? Tanya Giridaru. Wanasura? Siapa dia? Itu bulu milik Kliwon, jawabku. Yang mampu mengimbangi kekuatan Jogorawu adalah kedua panglima monyet kembar dari kerajaan di sisi gaib hutan ini. Mereka berdua adalah Wanasura dan Wanasudra. Ia menghilang bersamaan dengan Jogorawu untuk menghentikannya. Sebentar, lah kok malah mumet aku. Aku berpikir sejenak. Kliwon pernah menceritakan bahwa dia berasal dari hutan yang bernama Wanamarta saat pementasan wayang di desa Kandimaya. Apakah itu adalah sisi gaib hutan ini? Apa sisi gaib hutan ini bernama Wanamarta? Tanyaku pada Giridaru. Bangsa manusia menyebutnya seperti itu, jawabnya. Berarti benar yang dimaksud Giridaru. Wanasudra adalah Kliwon dan Wanasura adalah saudara kembar Kliwon yang dibunuh oleh Jogorawu. Kita harus cari Kliwon. Maksudnya Wanasudra. Seharusnya dia ada di hutan ini. Dia menyusulku ke dalam sendang sebelum tersesat di tempat ini, ucapku pada Giridaru. Akhirnya aku menemukan tujuan di hutan ini. Setidaknya aku harus mencari Kliwon dulu. Lalu bagaimana dengan Wanasura? Apa dia juga ada di hutan ini? Tanya Giridaru. Aku pun diam sejenak. Apa aku harus menceritakan tentang kematian Wanasura? Tepat setelah serangan raksasa itu menggentarkan goa ini lagi, bocah itu terbangun. Matanya tidak memutih seperti tadi. Kemudian suara tendangan dari bocah itu membuat aku terpental ke dinding. Giridaru, dia kumat lagi, ucapku. Itu adalah balasan karena sudah memanggilku bocah demit, ucapnya yang segera keluar melangkah. Giridaru hanya tertawa saat melihat kejadian itu. Melewati celah kecil di sisi hutan, kami pun merangkak keluar dengan menyembunyikan keberadaan kami. Namun tetap saja makhluk itu bisa menemukan kami dengan mudah. Bocah berambut panjang itu segera melompat dari satu dahan ke dahan yang lain dan menyerang raksasa yang mencoba merusak tempat persembunyian kami. Giridaru, dia itu beneran manusia atau demit? Kenapa bisa selincah itu? Tanyaku. Sebuah cerita yang cukup panjang diceritakan oleh Giridaru mengenai sebuah retakan dimensi yang menyebabkan makhluk-makhluk ini bermunculan di hutan itu. Bocah ini adalah manusia dari salah satu suku asli hutan ini yang telah habis dibantai oleh makhluk dari retakan dimensi itu. Tapi retakan dimensi itu juga memberikan kekuatan mengerikan untuk bocah itu yang mampu merebut kesadarannya. Beruntung ilmu dari sukunya mampu menahan kekuatan dari alam itu dan mempertahankan kesadaran manusia. Mendengar cerita Giridaru, aku jadi teringat kejadian saat keluarga dan seluruh penduduk desaku dihabisi oleh makhluk yang menyamar sebagai kelompok ludruk. Yang menimpanya mungkin lebih parah dari yang pada aku alami. Giridaru, aku akan membantu dia, ucapku yang segera membaca ajian penguat raga dan menerjang beberapa raksasa di sana. Ternyata dengan bantuan bocah ini, aku bisa menangani makhluk-makhluk ini dengan cukup mudah. Aku hanya perlu mengalihkan serangannya dan bocah itu yang akan melumpuhkannya. Tapi samar-samar aku merasakan sesuatu yang mulai memberontak di dalam tubuhku. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Giridaru. Pertarungan ini cukup sengit. Kami harus mencari celah untuk melarikan diri lagi. Namun sayangnya tidak semudah itu. Tiba-tiba bocah itu terpental. Tidak seperti makhluk-makhluk tadi, sosok makhluk yang menghampiri kami dengan pasukan besar berwarna hitam yang dipimpin oleh sosok jahat yang aku kenal, Jogorawu. Giridaru kemudian menarikku dan membawa bocah itu pergi menjauh. Sayangnya di sekitar kami sudah terkepung oleh pasukan raksasa hitam dari berbagai ukuran. Giridaru, kita harus apa? Tanyaku yang mulai merasa putus asa melihat keberadaan makhluk yang mengepung kami. Sayangnya Giridaru masih saja terdiam. Aku harus menggunakan ajian itu lagi. Mungkin kita bisa selamat,
ucap bocah itu tiba-tiba. Giridaru menahan bocah itu dan masih berpikir sembari menatap wajah Jogorawu dengan tatapan yang mengancam. Sepertinya aku tahu mengapa ia mengincarmu, ucap Giridaru. Maksudnya apa? Tanyaku. Ia mengincar sesuatu yang ada di dalam dirimu, dan jika itu benar, mungkin saja itu bisa menolong kita, jawab Giridaru. Aku tidak mengerti dengan ucapannya. Sejak aku kecil tidak ada apapun yang aneh di dalam tubuhku. Pak Le juga sudah sempat menerawang. Berdiri di hadapanku, biar ku bantu untuk melepaskannya. Aku tidak bisa menolak. Tidak ada cara lain yang dapat kupikirkan untuk menghentikan semua ini. Dengan lipatan jarinya beberapa kali, ia menekan titik-titik di tubuhku dan menyalurkan tenaga berwarna hitam yang membuat aku terasa panas. Sesuatu mulai memberontak, namun itu tidak lama, hingga sesosok makhluk keluar dari tubuhku. Seekor kera raksasa dengan warna putih yang mendominasi sebagai bulunya yang hampir sama dengan Jogorawu. Mahkota dan beberapa benda berukiran kerajaan menghiasi dadanya. Wajah Giridaru tersenyum dan segera menghampiri makhluk itu. Lama tak berjumpa, Wanasura, ucapnya. Samar-samar aku mengingat sosok hitam yang hampir memakanku di alas wetan sebelum aku kehilangan kesadaran. Jangan-jangan makhluk itu tidak menghilang. Apakah makhluk itu adalah roh Wanasura yang kehilangan kendali dengan pengaruh hutan itu dan akhirnya merasuk ke dalam tubuhku? Aku hanya bisa menduga-duga. Makhluk yang bernama Wanasura itu segera mengangkat tubuhku dan meletakkannya di bahunya. Kliwon? Tanyaku. Namun makhluk itu menggeleng. Ia tersenyum dengan giginya yang besar seolah memberikan jawaban. Senyumnya mirip sekali seperti Kliwon. Wanasura dan Wanasudra saling terhubung. Itulah sebabnya ia mengenalmu dengan baik, jelas Giridaru. Di tengah kebingunganku, sosok raksasa hitam suruhan Jogorawu pun menyerangku. Namun hanya dengan sekali libasan tangan Wanasura, makhluk itu terhempas tak berdaya. Gila, kekuatan Kliwon aja gak sekuat itu, ucapku yang kagum akan kekuatan Wanasura. Bodoh, berarti kamu belum lihat wujud fisik temanmu itu, ucap Giridaru. Entah mengapa aku menjadi semangat. Sepertinya kekuatan penguat ragaku akan dapat membantu Wanasura dan mengimbangi Jogorawu. Hei bocah gondrong, aku akan menghadapi Jogorawu. Tolong bantu aku menyingkirkan anak buahnya, ucapku pada bocah itu.